Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kayak ini melalui media sosial, karena kita sekarang sedang dilanda suatu musibah, yaitu pandemi COVID-19. Semoga kita terjaga, dan bagaimana kita menjaganya itu kita selalu berjaga jarak, menggunakan masker, pola hidup sehat. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita mempelajari materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini menjadi bermanfaat. Al-hadiniya wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, berdoa selesai. Silakan bagi adik-adik sekalian untuk mengisi daftar hadir dengan cara mengkomen dengan tulisan nama kalian di situ ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagian dari benua Asia, yaitu Asia Tenggara. Nah, untuk kalian dulu pernah kan belajar tentang benua-benua, ya kan, negara-negara dalam benua itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara itu ada sebuah organisasi, yaitu ASEAN. Nah, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN itu dideklarasikan, dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1967 yang bertepatan di Bangkok, Thailand. Nah, kenapa sih ASEAN itu didirikan? Karena untuk menjaga, untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara itu damai, aman, dan sejahtera. Nah, karena pada waktu itu sekitar tahun 1960-an adanya rawan konflik, karena pada saat itu masih terjadi namanya peperangan atau penjajahan. Selain itu, pada saat itu adanya pengaruh ideologi seperti hanya di Indonesia. Pada saat itu ada ideologi komunis yang ingin menghancurkan Indonesia dan ingin menduduki Indonesia seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan mengetahui 5 tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok, atau 5 tokoh yang menjadi perwakilan dari 5 negara. Yang pertama ada Tun Abdul Malik. Nah, ini Tun Abdul Malik dari Malaysia. Yang kedua ada Thanat Koman dari Thailand. Yang ketiga ada S. Rajaratman dari Singapura. Yang keempat ada Nardiko Ramos dari Filipina, dan yang terakhir sini ada Adam Malik dari Indonesia. Nah, itu adalah 5 tokoh yang menjadi perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, kedua Filipina, ketiga Singapura, keempat Thailand, dan yang kelima itu ada dari Malaysia ya. Baik, ini adalah bendera dan lambang dari negara ASEAN. Adapun arti-arti dari warna biru, warna kuning, warna putih, dan warna merah ini mempunyai arti tersendiri. Yang pertama yaitu warna merah. Merah ini adalah mewakili sikap keberanian negara-negara ASEAN dalam mewujudkan perjuangan untuk mencapai visi dan misi, serta untuk
membentuk semangat tinggi pada setiap negara ASEAN. Yang kedua ada warna biru. Biru itu menunjukkan arti perdamaian dan keamanan. Selanjutnya ada warna kuning. Warna kuning itu diwakili dengan makna kemakmuran dan kesejahteraan seperti padi dan kapas di dalam Indonesia tuh, lambang negara Indonesia. Nah, yang terakhir ada lingkaran putih. Lingkaran putih ini melambangkan kesucian di dalam bentuk perbuatan yang ditujukan dalam ASEAN, seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari penjelasan bentuk-bentuk dari lambang ASEAN ini. Yang pertama ada bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran yang berwarna putih ini mewakili persatuan antara negara-negara anggota. Selanjutnya penjelasan terhadap bentuk-bentuk dari lambang ASEAN ini. Yang pertama ada bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran yang berwarna putih. Ini ada birunya ini ya, putih, mewakili persatuan antara negara dan anggota ASEAN. Yang kedua ada bentuk padi ini, padi atau lidi yang terikat. Ya. Ada di sini ada 10 biji ya, 10 padi yang diikat, bisa dihitung sendiri silakan. Nah, ini adalah melambangkan ke-10 negara yang telah ikut serta di dalam keanggotaan ASEAN. Nah, mungkin tadinya kan cuma 5 negara yang mengikuti negara ASEAN, maka dahulunya itu 5 dan sekarang itu sudah 10 negara yang mengikuti ASEAN. Kita tidak tahu bagaimana lambang negara ASEAN ke depannya karena sampai sekarang ini keanggotaan ASEAN masih berjumlah 10 anggota, seperti itu. Nah, setelah kita mengenal apa itu ASEAN dan pendiri-pendiri ASEAN, sekarang kita lanjut kepada letak geografis dan letak astronomis ASEAN. Nah, letak geografis ASEAN yaitu ASEAN diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. 2 benua itu adalah yang pertama benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta diapit oleh 2 samudra. Samudra itu adalah Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Ya, ini dia gambarnya. Nih, Samudra Pasifik. Oh, kebalik enggak? Oh, enggak. Samudra Pasifik ada sebelah timur dan ini adalah Samudra Hindia sini. Ini adalah sebelah barat. Nah, benua Asia sebelah utara, ini benua Asia tuh ada tulisannya Asia, dan benua Australia di sebelah selatan. Nah, itu adalah letak geografis dari letak geografis dari Asia Tenggara. Nah, untuk luas lautannya Asia Tenggara itu mempunyai luas 5.060.100 km persegi. Ya. 5.060.100 km persegi itu adalah luas lautan. Sedangkan untuk luas daratannya, Asia Tenggara atau ASEAN ini kurang lebih 4.800.000 4.817.000. Maaf, ulangi 4.817.000 kilometer persegi. Nah, itu untuk luas daratan. Nah, sekarang kita akan mengetahui letak-letak negara-negara yang mengikuti organisasi ASEAN itu. Mari kita lihat. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara. Nah, ini Cina, ini enggak kegambar di atas, ini adalah Cina. Di sini ada beberapa 10 negara, 11 negara. Namun ini Timor Leste tidak termasuk kepada Asia Tenggara. Nah, yang pertama kita mulai dari atas dulu.
Yang pertama ada Myanmar. Ini adalah warna pink, ini adalah Myanmar. Yang warna kuning adalah negara Thailand. Yang warna ungu adalah negara Laos. Negara Laos adalah negara yang tidak mempunyai lautan. Kalau sungai ada, tapi lautan tidak punya. Nah, untuk sebelah sininya ini adalah negara Vietnam, warna oranye. Dan warna hijau adalah negara Kamboja. Sekarang kita ke bagian bawahnya. Nah, ini adalah negara Malaysia. Malaysia itu ada dua kepulauan besar, yaitu yang sebelah sini atasnya Sumatera Indonesia dan berada di sebelah atas kepulauan Kalimantan ini. Nah, Singapura ini kecil, warna merah. Dan sini Brunei Darussalam warna pink kecil. Dan ini adalah negara Filipina. Dan selanjutnya ini yang biru besar ini adalah negara Indonesia. Nah, tadi ini adalah Timor Leste. Timor Leste itu tidak termasuk kepada bagian anggota ASEAN, seperti itu. Untuk letak astronomisnya, ASEAN itu berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mari kita lihat di petanya nih. Nah, untuk menentukan garis lintang, maka kita harus tahu dulu garis ekuator atau garis khatulistiwa nih. Garis khatulistiwa itu mempunyai derajat itu 0 derajat. Nah, sudut 0 derajat. Nah, lintang utara biasanya itu berada pada sebelah utara garis khatulistiwa dan lintang selatan itu berada di sebelah selatan khatulistiwa. Kalau di sini berarti lintang utara sebelah atas, lintang selatan berada di bawah. Nah, ini ada nomor-nomornya nih. Nah, ini untuk Asia Tenggara ini berada pada 28 derajat lintang utara dan ngeblur. Nah, 11 derajat lintang selatan itu. Untuk menentukan garis bujur, maka kita harus tahu dulu definisinya. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara antara kutub utara dengan kutub selatan di bawah ya. Antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, itu adalah garis khatulistiwa atau secara vertikal lurus ke atas. Nah, itu adalah garis bujur. Untuk garis lintang itu adalah horizontal. Nah, seperti itu. Ulangi, garis khatulistiwa adalah garis yang mempunyai sudut 0 derajat gitu. Untuk garis lintang yaitu garis yang berbentuk vertikal, berbentuk horizontal ya. Ulangi, untuk garis lintang itu garis yang berbentuk horizontal dan untuk garis bujur adalah garis yang berbentuk vertikal ke atas. Nah, ini. Nah, seperti itu tuh. Jadi ketahui itu. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang letak geografis dan letak astronomis Asia Tenggara. Ya, kita akan mengenal 10 negara yang ikut serta dalam keanggotaan ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Kembali. Indonesia dengan lambang burung Garuda. Yang kedua ada Thailand. Dan benderanya itu merah putih biru, campuran warna merah putih biru, dan lambangnya itu seperti burung Garuda yang ditunggangi oleh Raja Erlangga ya. Yang selanjutnya itu ada Malaysia. Ini benderanya masih merah putih biru dengan tambahan bulan dan matahari ini. Dan di sini ada lambang dari negara Thailand yaitu 2 harimau, dan persis sama yang ada di benderanya itu 2 matahari, dan bertulisan di bawahnya itu bersekutu bertambah mutu. Nah, ini campuran dari bahasa Latin dengan
bahasa tulisan Arab itu. Yang selanjutnya ada bendera Filipina, masih campuran merah putih biru juga dengan lambang seperti matahari di sebelah kanannya. Dan ini ada lambang dari Filipina, yaitu seperti tameng dan bertulisan Republik Filipinas ya. Ini ada gambar singa dan juga ada gambar elangnya di sini nih, dan ada gambar singa dan ada gambar elangnya di sini, serta ada 3 bintang. Dan selanjutnya ada negara Singapura. Singapura bentuk benderanya seperti ini, merah putih seperti Indonesia, tambahan bulan bintang di pojok kanan. Dan ini ada gambar dari lambang Singapura dengan dua binatang, yaitu yang kanan ini harimau dan sebelah kirinya yang kanan ini singa dan sebelah kirinya itu harimau, dengan tulisan Majulah Singapura ya, seperti itu. Nah, itu adalah kelima negara pertama yang ikut serta dan membentuk ASEAN. Selanjutnya masuklah Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Ini adalah bendera dari Singapura, dan ini adalah lambang dari bendera Singapura. Brunei Darussalam ya. Maaf. Ini adalah bendera dari Brunei Darussalam, dan ini lambang dari negara Brunei Darussalam. Berbeda dari yang lainnya, Brunei Darussalam memilih warna kuning, hitam, putih ya di sini, dan tambahan lambang Brunei Darussalam di tengah-tengahnya. Dan selanjutnya ada Vietnam. Vietnam masuk pada tanggal 28 Juli 1995. Benderanya itu warna merah dengan tambahan bintang warna kuning di tengah-tengah benderanya, dan ini adalah bentuk dari lambang negara Vietnam ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada Laos dan Myanmar. Ini masuk pada tanggal 23 Juli 1997. Laos dan Myanmar, bisa kelihatan ini ya. Laos warnanya merah putih biru, masih sama seperti yang lainnya, dengan putihnya itu berbentuk bulat di tengah bendera. Dan ini lambangnya padi, di pinggir-pinggirnya padi, ada gerigi juga. Tulisannya ini saya tidak mengerti tulisannya, tulisan asli aksara Laos sendiri seperti itu. Dan ini tadi Myanmar dengan benderanya itu seperti reggae ya, tapi terbalik, merah kuning hijau. Ini kuning hijau merah ya, dengan ada bintang di tengah-tengahnya. Dan ini adalah lambang dari negara Myanmar, masih seperti yang lainnya, ada bentuk singa gitu ya di pinggir-pinggirnya itu, dan tulisan-tulisan asli dari negara Myanmar sendiri. Dan yang terakhir itu Kamboja. Kamboja masuk pada tanggal 30 April 1999. Ini adalah benderanya. Ini adalah bendera Kamboja, masih sama seperti yang lainnya, memakai warna merah putih biru dengan putih di bagian candi di tengah-tengah bendera. Dan ini adalah lambang dari negara Kamboja ya. Lambang dari negara Kamboja sama seperti yang lainnya juga, ada 2 singa di pinggir lambangnya seperti itu, dan tulisan asli Kamboja sendiri. Nah, itu adalah 10 negara dengan urutan masuknya yang mengikuti keorganisasian ASEAN. Nah, terima kasih kepada adik-adik semua telah
menonton video kali ini. Oke. Dalam proses pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap bacaan Bismillah. alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup juga dengan membaca Fatihah juga supaya awal dan akhir kita ini jadi bermanfaat lah dunia. Saya Al-Fatihah. Ya. Baik, untuk tugas. Nah, ini yang paling tidak disukai oleh kalian ini. Oke. Untuk tugas, Bapak akan mengasih tugas satu, yaitu membuat satu video yang isinya itu menjelaskan isi tamah ya. Bapak akan mengasih tugas nih. Ini nih, kalian pasti sangat tidak suka dengan tugas-tugas kayak gini ya. Tugasnya itu adalah kalian membuat satu video tentang satu negara yang ikut serta dalam keanggotaan ASEAN, menjelaskan tentang satu negara yang isinya itu menjelaskan tentang bendera negara tersebut, lambang negara tersebut, letak geografis negara tersebut, letak astronomis negara tersebut. Nah, itu sajalah. Keempat itu saja, ulangi. Menjelaskan tentang satu negara, yaitu negara yang mengikuti keanggotaan dalam ASEAN, dan menjelaskan benderanya, kedua lambangnya, ketiga letak geografisnya, dan keempat letak astronomisnya. Nah, mungkin itu tugas dari kali Bapak. Pada pembelajaran tadi, kalian semua ada semua kurang memahami, silakan tulis di komentar, nanti akan Bapak jawab. Nah, seperti itu. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau kita bisa tetap buka, alhamdulillah, tapi kalau tidak ya kita akan menggunakan media seperti ini lagi ya. Jangan lupa kalian terus belajar walaupun kondisi kita sekarang seperti ini masih dilanda wabah pandemi COVID-19 ya. Hati-hati, kita harus tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker ketika keluar rumah, pola makan juga harus diatur yang bergizi. Nah, baik, kita akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.